atas perkenannya. Kita masih diberi nikmat sehat, sehingga pada siang ini kita masih bisa berkumpul di komunitas belajar hidup SDN Jatisari 3 yang pada siang ini akan membahas tentang disiplin positif penerapan segitiga restitusi. Siang ini narasumber yang akan membawakan materi tersebut adalah oleh calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Irfan Awaludin Ramdan. Semoga dengan adanya webinar tentang disiplin positif penerapan segitiga restitusi ini mampu menambah wawasan kita sehingga kita bisa menciptakan kondisi yang baik bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat tentunya. Selamat mengikuti webinar hari ini sampai akhir nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Cinta Wayansari MPD yang telah memberikan sambutan atas nama Kepala Sekolah SDN Jatisari 3. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk sambutan selanjutnya yaitu kami persilahkan kepada Ibu Pengawas Binaan Gugus 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Neneng Sri Wiyanti SPD MM. Pada beliau diserahkan. Terima kasih waktunya. Suaranya kedengaran nggak? Kedengaran Ibu? Kedengaran, Bu. Iya, ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i salin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Jatisari 3, Ibu Cinta Wayansari. Yang kami banggakan Bapak Ibu Guru SD Jatisari 3. Alhamdulillah ya, di sini salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini menjelang sore alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu dalam rangka nih Ombel di SD Jatisari 3. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah berarti ini narasumbernya dari SD Jatisari 3. Ya, betul, Bu. Luar biasa ya. Berarti ini sudah Ibu Cinta, sudah ada bibit tumbuhnya ya di sini. Selamat kepada Bapak Irfan Awaludin ya sebagai narasumber ya. Jadi komunitas belajar sekolah dasar SD Jatisari 3 sungguh suatu kehormatan bagi Bunda ya untuk berbicara di hadapan kalian semua hari ini sebagai seorang yang percaya akan kekuatan pendidikan. Jadi Bunda sangat senang melihat Bapak Ibu ya di sini ingin tahu semua pembelajaran Sari 3, mudah-mudahan sukses selalu ya Bu ya. Ya. Amin. Mudah-mudahan Ibu berharap dari pertama sampai terakhir untuk temanya juga sangat menarik ya. Tadi temanya sangat menarik. Mudah-mudahan dari pertama sampai terakhir berjalan dengan lancar. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua. Mungkin dari itu yang Bunda bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Haja Neneng Sri Wiyanti SPD MM yang telah memberikan sambutan. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, sekarang di acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Mungkin kali ini
pemateri kita akan disampaikan oleh Bapak Irfan Awaludin Ramadan SPD dan Ibu Nasiliana Sari SPDI. Kita berbentuknya sampai sharing atau sampai diskusi aja ya Bu, lebih santai. Jadi jika misalnya ada Ibu yang mau nanti bertanya juga silahkan ya. Oke, baik pada Bapak Irfan dan Ibu Nasi kami silakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Ibu Ani telah memberikan kesempatan kepada kami. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, mantul dulu kasusnya. Biar nggak ngantuk. Jamnya jam awan ini. Rawan ini soalnya. Iya. Jalan di besar bambu, Cakep. pulang ya, beli daun katut. Cakep. Cakep. Hai Bapak dan Ibu guru, Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ramai kayak ini kan nggak berasa sendiri saya bicara ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Bapak dan Ibu guru hebat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tirai Robi, bahwasanya kita bisa berkumpul pada acara Zoom meeting pada kali ini. Tiada lain ini agenda pimpinan dari SDN Jatisari 3 ya, dalam komunitas belajar, di mana kami membentuk komunitas itu Kombel Jatisari 3 IDEP ya. IDEP itu merupakan dari akronim di mana singkatannya adalah apa aja Bapak dan Ibu guru? Ada yang tahu IDEP itu? I-nya Inovatif. D-nya Dedikatif. E-nya edukatif, Edukatif. dan P-nya yang paling penting adalah peduli. Alhamdulillah di sini kami guru-guru saling peduli sehingga membentuk komunitas belajar, bisa mudah-mudahan bisa dengan konsisten kami melaksanakan program komunitas belajar ini. Baik, di sini saya sudah sendiri, saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Irfan Awaludin Ramdan, bertugas di SD Jatisari 3 itu sebagai guru PJOK. Dan saya nanti akan ditemani sama rekan saya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Waalaikumsalam Nasiliana Sari Pak warahmatullahi Irfan wabarakatuh. yang akan menemani Pak Irfan tentunya di Kombel IDEP ini, yang insya Allah nanti kita akan membahas tentang Sama-sama ya. Iya. Positif. kita bersama-sama berdiskusi tentang disiplin positif. Oke. Ya. Cukup perkenalannya, nggak ingin perkenalan lebih jauh lagi. Cukup kayaknya. Oke, baik Bapak dan Ibu guru hebat di sini, saya hanya menyampaikan materi yang memang sudah kami terima. Terlebih sekolah kami sekarang ini di tahun yang ketiga ya, program sekolah penggerak. Jadi kami penerapan disiplin positif sudah kami laksanakan di sekolah kami, sehingga kami mempunyai kewajiban untuk melakukan penyembasan kepada baik itu kepada guru-guru yang ada di sekolah kami maupun di seminar kami yang ada. Di mana disiplin positif ini nanti akan kita bahas sama-sama ya. Adapun nanti di pertengahan jalan ada yang mau mengungkapkan atau memberikan pengalamannya sharing, kita berikan waktu yang luang, nggak apa-apa, nanti masuk aja teknik, nanti sesi tanya jawabnya sambil berjalan aja, biar tidak terlalu lama, biar kita sambil ngobrol-ngobrol sharing. Iya, Seperti itu, sambil Bu. berdiskusi gitu ya Pak ya. Jadi Ya, berdiskusi aja gitu ya. betul. Baik Bapak Guru, kita mulai. Ini kita materi yang akan kita sampaikan adalah tentang disiplin positif, yang mana nanti dalam disiplin positif itu materi ini ada banyak yang manusia. Banyak sekali Pak. Di antaranya ada pikiran kelas, yang Betul, ada kebutuhan manusia, kemudian posisi kontrol dulu. Nanti itu ada banyak, dan nanti kita akan sempurnakan di proses segitiga destinasi. segitiga. Nah, di sini ada
menurut filosofi pendidikan dari bawah pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantara dan Diana Egosen ya, di mana disiplin itu merupakan bentuk kontrol diri ya. Iya, Kalau betul. menurut beliau gitu kan, disiplin itu adalah bentuk kontrol diri yang nantinya akan mewujudkan tujuan yang mulia, sehingga tujuan mulia tersebut nantinya akanlah lahir dari nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di dalam hal ini ya Dewantara dan Diana Gosen, ketika kita simpulkan dari pernyataan beliau itu bahwa disiplin itu merupakan bentuk kontrol diri yang nantinya akan membuat tujuan mulia dan yang akhirnya akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan yang kebajikan universal. Sehingga ketika kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, itu maka akan terlahirlah motivasi intrinsik yang akan terbangun. Dari motivasi intrinsik yang terbangun, nanti juga akan menggerakkan motivasi dari dalam dirinya sendiri juga. Nah, dari situ, dari semuanya, maka akan terbentuklah tujuan mulia yang diinginkan. Ada yang mau ditambahkan? Silakan Bu Nasi. Mulai kalau sudah tujuan ini terbentuk, maka menjadilah dia manusia yang disiplin. Nah, itu. Seperti itu ya. Barangkali sampai sini biar nggak ngantuk nih. Bu Suryati, ada yang bisa di Pak Edi mana ini biar kalau gitu kan Biar nggak berdua-dua aja kita nih. Lagi nyimak dulu. Oh, menyimak dulu, ya. Oke, Minat dulu, saya belum ngerti-ngerti ini. Udah belajar tapi belum ngerti, bener. Jadi intinya gini Bu Sur, kalau menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen itu, bahwa disiplin itu merupakan bentuk kontrol diri yang nantinya akan membuat tujuan mulia. Dari tujuan mulia tersebut nanti akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal seperti itu. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Semoga dengan pemaparan ini kita bisa membedakan nih Iya, betul. antara hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, dan Ya. restitusi itu apa. Oke. Iya, di hukuman ya. Hukuman. Yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Sering dilakukan ya. Pasti. Iya, ini pasti sering dilakukan di Iya. sekolah. Contohkan apa coba? Refleks ini mah. Refleks gitu. Nah, anak yang tidak mengerjakan PR mungkin ya. Iya. Kita biasanya ngasih hukuman apa ke anak-anak? Biasanya anak yang tidak, jangankan tidak mengerjakan PR atau buku catatannya tidak bawa. Iya, ketinggalan. Ya. Biasanya kita memberikan hukuman apa tuh? Ayo jujur. Ayo, Bu Suryati, pernah menghukum kan pasti. Berdiri maju ke depan di papan tulis. Suka memberi hukuman Paling nggak? suruh nulis. Suruh nulis. Berdiri. Bersihin kamar mandi, busur. Enggak lah. Bersihin kamar Mega mandi. bener Bu, Ya. nulis kamar mandi. Ya. Pak Irfan, tapi saya ada pengalamannya. Katanya kalau dihukum suruh bersihin kamar mandi. Iya, suruh Malam bersihin itu kamar murid. mandi. Apa itu? itu hukuman ya. Hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi ketika anak tidak mengerjakan PR, anak tuh nggak tahu tuh bakalan kena hukuman gitu kan, tiba-tiba aja gitu kan, keputusan guru itu sendiri gitu kan. Iya, ini hanya bersifat satu arah ya, Pak. Ini Hanya bu bersifat gurunya satu aja arah. atau Pak gurunya aja yang tahu. Hukuman gitu kan. Mm-mm. Dan berupa hukuman itu bisa fisik atau psikis Ya, betul sekali. hukumannya. Kemudian yang kedua, Ada konsekuensi ya di sini. Kita harus bisa memilah dulu ya antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi di sini berupa terencana ya dan disepakati sesuai peraturan. Biasanya disepakati antara guru dengan muridnya. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi dalam konsekuensi ini kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Gitu. Nah, sedangkan di dalam restitusi ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, jadi dalam restitusi ini mah ditanya dulu dilibatkan anaknya. dulu.
ada proses kolaboratif yang Kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari untuk mencari solusinya sendiri. cari Jadi solusi. ketika anak melakukan kesalahan, kemudian kita tanyakan dulu salahnya apa, terus apa yang bisa diperbaiki. Jadi tahapannya lebih lengkap lagi Iya, nanti jadi dia di- sadar juga ya di- kalau dia kesalahannya tuh apa, mengerti. ya nanti ada jabaran yang lebih panjang lagi pokoknya untuk restitusi mah. Nah, yang penting kita sekarang bisa memilah dua Bedakan antara hukuman, hukuman, konsekuensi sama dan restitusi. restitusi. Oke, Bapak Ibu guru, halo semuanya. Sepi Pak Irfan. Ini Pak Irfan, saya boleh itu dulu nggak nih? Ya, Eh, Untuk disiplin ini kan atau segitiga restitusi ini lebih kepada mendisiplinkan anak kan ya. Nah, kemudian ada peribahasa mengatakan biasa maka akan bisa gitu. Ya, seperti itu ada kata itu. Nah, mungkin untuk kata disiplin ini kadang kita pertama memang dipaksakan dulu nih anak. Karena memang kalau tidak dipaksakan ini Tidak akan terbiasa. misalnya susah karena nggak terbiasa. Nah, karena kita awalnya dari pemaksaan, nanti mereka akan terbiasa. Nah, setelah terbiasa, maka mereka akan jadi bisa gitu. Untuk bisa misalnya datang tepat waktu, bisa memakai baju yang rapi. Nah, awalnya itu perlu pemaksaan. Nah, sedangkan tadi di awalnya itu kita tidak boleh memaksa. Nah, bagaimana Pak Irfan ini kalau ada seperti ini nih Pak Irfan? bisa dan terbiasa. Kalau tidak memaksakan berarti tidak terbiasa ya. Dan ada istilahnya Allahumma maksain. Iya. Ya, namun di dalam hal ini kita kan di sini mempelajari disiplin positif ya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi gitu kan. Nanti apabila ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan secara restitusi misalkan itu mungkin ada tindak lanjut yang lebih jauh dari sekedar restitusi gitu kan. Namun di dalam hal ini mungkin kita wajib dulu paham tentang apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi itu sendiri. Terlebih di lapangan itu memang secara teori sama praktek dalam lapangan memang susah juga untuk implementasinya itu. Terkadang kita juga mendapat materi baru, kemudian ini diimplementasikan langsung di lapangan itu kalau secara langsung itu memang terkendala dengan kondisi dan keadaan. Tetapi dalam kita mempelajari langkah-langkah dan penerapannya dalam materi yang kita dapatkan ini, pengalaman sedikit demi sedikit nanti juga nanti akan bisa tersisipkan di materi tersebut. Gitu. Kalau yang saya rasakan gitu ya. Jadi kalau memang langsung dibawa ketika kita yang tadinya gurunya ketika anak nyenggol dikit, tetapi dengan yang saya alami ketika saya belajar disiplin positif ini, saya lebih ke menikmati sendiri bahwa langkah-langkahnya sudah saya ketahui, kemudian materinya juga sudah saya pelajari, kenapa nggak bisa dilaksanakan gitu kan. Jadi ternyata balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi sayang kalau misalkan sudah kita pelajari, kita diterapkan, jadi nanti arahnya bakalan ke sana Bani. Jadi ketika kita menemukan permasalahan dari lapangan ini kita seperti ini ternyata dengan lapangan kita jangan dulu menyimpulkan seperti itu karena pasti ada sedikit demi sedikit yang kita pelajari bisa diterapkan dengan karena ini yang membuat teori ini kan bukan orang-orang biasa, tentunya ahli-ahli semua gitu kan atas dasar riset dan penelitian yang sudah lebih jauh sebelumnya dan kita ketahui sebelumnya itu. Jadi untuk masalah lapangan dan relevansi dengan materi itu kita jangan terlalu menyimpulkan bahwa itu materi tidak relevan, tetapi kita mesti menggali lebih jauh tentang cara mengisikan materi yang kita temukan ke dalam kehidupan sehari-hari kita dalam ya seperti itu mungkin Bani saya rasakan juga itu benar. Memang harus dipaksa gitu ya. Memang harus kita yang lebih ya Tapi dari materi ini setidaknya kita jadi mulai memperbaiki ya. Iya, betul. Memperbaiki kedisiplinan anak terutama
ya untuk kita menghindari yang namanya hukuman. Kita nanti akan beralih ke restitusi. Bahwa memberikan hukuman itu sekarang sudah bukan waktunya, sudah bukan Iya. zamannya. Betul. Terlebih kalau kita dengan berurusan dengan ya tahulah kalau Iya. misalkan anak-anak sekarang kan dikit-dikit mengaruh kepada orang tua gitu kan. Kita sendiri juga nantinya repot kalau misalkan urusannya sudah ke kemana-mana. Jadi untuk masalah hukuman mari kita pelajari bagaimana nih agar kita tidak sampai menghukum anak gitu kan. Walaupun pada kenyataannya tanpa hukuman anak-anak tidak mendengarkan kita. Seperti itu kan yang Pak dimaksudkan. Baik Pak Irfan, berarti memang kita harus sumber daya manusianya juga yang kita harus selalu upgrade ya Pak ya. Jadi kita juga sebagai pendidik juga harus mengetahui nih bagaimana pendidikan yang dulu harus kita benar-benar tinggalkan ya. Nah, berarti kan kalau di sini kita juga harus mempunyai kesepakatan mungkin terhadap murid ya Pak ya. Nah, kesepakatan kelas nanti yang akhirnya tidak akan terjadi timbul hukuman ya kalau nanti seperti itu. Jadi di saat kami dan sumber tidak mampu untuk menjawab, makanya pasti ada jawabannya. Ya, silakan Pak Irfan Kalau lanjut. tidak ada kita nih ada ini nih ada pertanyaan Ya. tentang hukuman dan konsekuensi. Silakan Bapak dan Ibu boleh teknik atau tik di kolom komentar. Ketika mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, siswa disuruh mencatat 100 kali di dalam buku karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Iya, Hukuman. hukuman. Yang Ya. lain ada nggak? Kenapa hukuman tuh, Mak? Kenapa hukuman? Karena itu tidak Suryati. direncanakan. Tidak direncanakan. Tidak direncanakan. Bisa juga Terus? konsekuensi. Jika udah ada kesepakatan antar murid, jika Iya, tidak Mas. mengerjakan, Masih. maka disuruh nulis 100 kali gitu. Ya. Ma yang bener jawabannya yang mana Ma ini? Nah, Udah ini dua-duanya. Jadi nggak ada bedanya ya Bu antara hukuman dengan Pilihan, Pak. konsekuensi. Harus pilih nih. Bukan berarti tidak ada bedanya ya Bu. Satu antara hukuman dan konsekuensi. Nggak ada Hukuman deh. ketimpangan ya, Hukuman. nggak ada samar. Ini jelas. Oke. Hukuman? Hukuman, Hukuman. 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 Apakah benar hukuman? Mana nggak ada yang ini nih di kolom chat. Oke, kita lihat jawabannya. Konsekuensi. Wah, salah dah. Konsekuensi. Karena di situ ada kata saya tidak akan terlambat lagi. Itu sebagai pengingat kepada dirinya agar tidak terlambat lagi. Jadi ada relevansi yang Ada hubungannya. antara apa yang harus dilakukan sama kesalahan yang dibuatnya itu ada Dalam buku relevansinya. dengan saya tidak. Oh iya iya. Oke. Konsekuensi. Masih ada Pak, tenang, ada pertanyaan selanjutnya. Untuk Bapak Ibu silakan buka aja mic-nya Bu. Ya, buat pemain yang lainnya dibuka aja, mic-nya silakan berkomentar. Nah, nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, Hukuman ini atau konsekuensi? lari. Hukuman. Hukuman, Pak. Hukuman. Hukuman? Nah, Apakah benar jawabannya hukuman? Ya. Ya. Iya. Karena tidak relevan ya antara yang dilakukan sama tindakannya ya. Iya. Ada yang main lapangan basket 2 kali dengan terlambat dari sekolah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker dari Hukuman. sekolah. hukuman itu. Hukuman. 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 Jawabannya adalah Hukuman. Konsekuensi. hukuman. Oke. Masih ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Jawabannya adalah Konsekuen. Iya. Pinter-pinter nih ya. Wah, iya, mantap. Nyambung berarti nyambung. Nyambung Ya. berarti. Menyimak berarti ya.
Iya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 kalau saya pernah ngobrol dengan Hukuman, Pak. hukuman. Hukuman. Jawabannya hukuman. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Nah, konsekuensi. Siapa bukan ya? Ya, Ayo ini kepada konsekuensi. Busur. Karena sesuai peraturan. Yakin konsekuensi. Konsekuensi. Mbak Isur galau. Ya. Hukuman. Karena itu mah sudah termasuknya penganiayaan. Telanjang kaki loh, Fisik, Bu. fisik. Menggunakan sepatu. Iya, kalau di kita dibuka sepatunya masuk ke ruangan gitu kan. Lah, kalau misalkan daerahnya pegunungan yang tanah merah itu kasihan banget. Hukuman gitu ya. Oke, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa Hukuman. 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 Ini kayaknya sering ini. Jelas ini mah. Sering Iya, ini dilakukan. kayaknya itu dilakukan. Kehilangan 10 menit kerja untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Konsekuensi. Jawabannya adalah konsekuensi. Jelas ya, merupakan konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket. Karena Hukuman. Hukuman. di lapangan. Hukuman. Bu Bibi, ini PD dengan jawabannya hukuman PD. PD. Hukuman. Kalau Konsekuensi. konsekuensi jawabannya kenapa? Bu Bibi. Karena kan itu sudah mencederai teman. Terus? Apa? Ya iya, justru itu karena dia mencederai teman, berarti dia Mendapat hukuman. Konsekuensi. Berubah lagi. Tidak. Ini saya konsekuensi dari tadi. Kalau ini sifatnya udah konsekuensi ya, karena sudah mencederai teman itu merupakan hal yang memang harus dididik sama kita gitu kan. Jadi jawabannya adalah konsekuensi ya. Oh, besar temannya. Konsekuensi, Bu. Iya. Ya. Jadi ada suaranya aja nih. Iya, nih, Pak Edi. Ya, ada dia. Pak Edi belum dapat poin nih, Pak Edi. Ya, kameranya burung, Pak. Oke, masih ada. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TDOK. Hukuman. Ya, tahu nih. Konsekuensi. Hukuman. Karena dia tidak mentaati peraturan. Apa Bu Bibi jawabannya konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi. Nah, itu karena ini pembelajaran PJOK, lari itu bukan merupakan hukuman, tapi sehat. Iya, udah konsekuensi ya. Ya masih ada kaitan ya Pak ya. Kalau misalkan pelajarannya matematika disuruh lari itu hukuman. Kalau PJOK pelajarannya lari yang bagus apa itu mah udah makan sehari-hari gitu kan. Nah ini membersihkan WC jelas ya. Hukuman. Muriati tadi nih. Alasannya apa Iya. udah jelas ya. Pak Irfan itu mah. Hukuman. Oke. Selesai untuk tebak-tebakannya. Kita masuk ke masih tentang disiplin positif. Di sini di materi inti yang selanjutnya yaitu ada 5 posisi kontrol pada guru Bapak Ibu. Ya, antaranya silakan Gunasi ada apa sih 5 posisi Oke, kontrol? yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, penghukum ini bisa dilakukan ya, biasanya kadang dilakukan oleh guru. Ternyata sifatnya sepihak, hanya bu gurunya aja, tidak ada melibatkan siswa, tidak melibatkan siswa.
itu penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah ya. Jadi di sini ketika anak melakukan kesalahan, kan ibu udah bilang atau ibu kecewa sama kamu telah melakukan ini itu, jadi membuat anak merasa bersalah, itu si pembuat rasa bersalah. Ya, yang ketiga itu ada teman. Nah, di sini sebagai kontrol yang selanjutnya adalah teman, kita menjadikan murid itu sebagai teman. Di antaranya yang tadi ya, yang sudah kita belajar untuk terapkan, kita berbicara dari hati ke hati di antaranya. Sebentar Bu Nasi, ada yang raise hand ini dari Oh, Pak iya. Sukardi Alfareza. Barangkali silakan. Ya, buka. Silakan, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Ya, suara saya kedengar jelas ya, Pak ya. Terdengar, Jelas, Bapak. silakan Pak. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya dengan Pak Sukardi. Saya dari SD Negeri Petukangan Selatan 02, Pak. Jakarta Selatan, Pak. Iya, Pak. Atas. Oh, Jakarta Selatan ya. Terima kasih Iya, Bapak saya sudah di bergabung luar di Kombel Kombel. Kapnik. Selamat datang di Iya. Kombel Jatisari 3 Hidup. Baik. Ini Pak, sebelum masuk ke 5 posisi kontrol guru terkait dengan apa namanya tadi Bapak menyampaikan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi ya Pak ya. Betul. Ya kan? Nah, di apa namanya masing-masing dari yang tadi Bapak sampaikan, yaitu terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi, ini mempunyai ciri khas sendiri, di mana untuk hukuman itu kan sifatnya satu arah, bahwa guru yang memegang kendali kepada siswa dalam memberikan hukuman karena mungkin dianggap siswa itu bersalah gitu ya. Makanya guru mempunyai apa namanya mungkin power gitu kan, ya, sehingga mau tidak mau murid itu kan harus mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan dari guru, seperti halnya tidak mengerjakan PR atau misalkan masuk karena terlambat, ya kan. Kadang-kadang kan ada guru yang mungkin sudah kamu tidak boleh ikut pelajaran kelas dengan tunggu di luar dan lain sebagainya. Itu kan mungkin salah satu bentuk hukuman gitu ya yang diberikan kepada guru karena siswanya bersalah. Kalau untuk konsekuensi itu kan artinya di sini mungkin siswa sudah merasa sadar nih, gitu kan. Tapi sadarannya itu mungkin belum penuh, gitu kan. Karena di sini tetap guru itu masih memegang kendali, ya kan. Bahwasanya karena dia masih merasa bersalah, guru tetap apa namanya yang menentukan hukumannya. Beda dengan apa namanya restitusi. Kalau restitusi kan di sini kan kita mungkin gampangnya kita bicara dari hati ke hati supaya nanti siswa itu menyadari kesalahannya. Nah, ini kalau dikaitkan Pak dengan fenomena misalkan di SD nih Pak ya. Di SD itu kan kalau misalkan ada suatu masalah gitu kan, kadang-kadang kan apa namanya ya, anak ini kan suka cerita nih Pak ya kepada orang tua ya kan, masalah yang apa namanya dialami mereka di sekolah ya kan. Nah, terkadang apa namanya mau nggak mau orang tua kan masuk tuh di dalamnya tuh ya kan, karena mungkin orang tua mendengar anaknya ngomongnya apa ya, kadang-kadang kalau anak kan memang ngomongnya itu kan suka ditambahin gitu kan. Nah, sehingga orang tua yang mungkin nggak tahu apa permasalahannya itu jadi apa namanya ikut campur gitu. Sedangkan di sini kan yang namanya kalau kejadian di sekolah ya mungkin orang tua kan sifatnya hanya konfirmasi gitu kan, apakah benar kejadian ini yang diceritakan oleh anaknya. Nah, kalau dikaitkan dengan restitusi Pak, nah kira-kira peran orang tua ini bisa masuk apa enggak Pak untuk memecahkan masalah itu Pak? Terima kasih Pak. Mungkin minta apa namanya ya semacam pendapatnya lah ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sukardi yang sudah memberikan lumayan juga ya barusan pemahamannya diberikan input juga bagi kita semuanya dari mulai hukuman, konsekuensi sampai restitusi. Namun di sini nanti ada tentang restitusi dengan pelibatan orang tua gitu mungkin ya. Jadi kalau untuk restitusi kan itu ada 3 langkah, nanti kita akan bahas di segmen setelah 5 guru, di mana restitusi itu ada menstabilkan anak, kemudian tidak tindakan kesalahan, dan yang terakhir adalah
menanyakan keyakinan belakangnya ya. Terus ada memang beberapa hal yang tidak selamanya harus digunakan dalam menyelesaikan anak itu menggunakan segitiga restitusi gitu kan. Ada hal lain yang memang tidak melulu harus dilaksanakan dengan segitiga restitusi itu. Terlebih ketika urusannya sudah melibatkan pihak luar gitu kan, karena ini kan merupakan posisi kontrol guru terhadap murid itu sendiri dengan menggunakan segitiga restitusi itu. Tetapi ketika sudah ada pihak luar dengan terlibat di dalamnya, misalkan orang tua membawa siapa gitu, membawa temannya untuk mengadukan kita tentang anak, karena laporan dari anak kan orang tua kadang-kadang apa yang kita sampaikan ke anak-anak sama anak-anak yang disampaikan ke orang tua itu kadang-kadang ada sedikit melenceng juga gitu kan ya. Bukan begitu Bu Ani ya? Ada lebihnya. Terlebih di anak-anak kelas bawah itu Bu Ani ya, yang berpengalaman di kelas bawah. Jadi pada dasarnya segitiga restitusi ini alat pengontrol untuk menstabilkan identitas murid itu sendiri. Jadi dilakukan memang langsung kepada anaknya, kepada anak didik kita, murid kita. Terlebih kalau misalkan dengan orang tua kita mungkin berkolaborasi bisa dilakukan juga. Jadi kita bercerita juga kepada orang tua yang mengerjakan kesalahan tersebut, sebutkan juga bahwa kita sudah melakukan langkah restitusi kepada bapak dan ibu. Kalau misalkan orang tuanya yang paham, itu pasti akan mengikuti juga mungkin langkah apa yang kita laksanakan, mungkin orang tua juga akan mengikuti apa yang kita lakukan. Tetapi kalau misalkan konteksnya sudah bertolak belakang antara laporan dengan pemahaman orang tua, mungkin itu udah di luar konteks lagi mungkin Bapak ya. Terkadang sekarang sudah banyak kesalahpahaman antara guru, orang tua, dan murid itu sering miskonsepsi, miskomunikasi gitu kan. Tetapi untuk lebih mengerucutnya lagi, untuk segitiga restitusi ini idealnya itu adalah merupakan alat pengontrol dari guru kepada anak didik kita untuk menstabilkan identitas yang tadinya anak bersalah, kembali lagi ke kelompoknya dengan keadaan normal seperti biasa. Oke, jawabannya seperti itu Bapak. Semoga tidak puas dengan jawabannya. Nanti akan ada penguatan lah kalau misalkan dari jawaban dari saya kalau tidak puas mungkin. Karena nanti kita akan bahas juga posisi segitiga restitusi itu dan ada contoh dari kasus penerapan segitiga restitusi itu, dan nanti kita bisa integrasikan dengan hubungan orang tua muridnya. Untuk sementara seperti itu dulu Bapak Supardi, kita lanjut dulu ke materi. Nanti untuk segitiga restitusi ada pembahasan lebih lanjut lagi. Oke, nanti kita lanjut. Nah, di sini Bapak dan Ibu motivasi dan ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses, dan identitas kontrol diri. Dari motivasi tersebut, di sini ada guru berbuat, berkata, hasil, kemudian kaitannya dengan pendidikan berkualitas, murid berkata, dan sebab pada murid. Kita ambil salah satu contoh aja, ketika guru berbuat, identitas gagalnya di sini adalah sebagai penghukum, yaitu menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir anak-anak, kemudian di sini membuat orang merasa bersalah juga merupakan sebuah kontrol dari identitas gagal ya Bapak Ibu. Sementara di identitas yang suksesnya itu kontrol dari luarnya, membuat alasan-alasan untuk muridnya, kemudian menghitung dan mengukur. Sedangkan untuk identitas berhasil, sukses dari kontrol diri itu sendiri adalah menghargai diri sendiri dengan posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus nanti bisa dipelajari lagi di dalam sebuah diagram ini. Untuk materinya nanti bisa di download di Linktree ya, bersama dengan absen. Nah, ini
merupakan contoh penerapan dari 5 posisi kontrol group. Ada apa aja sih itu? 5 Iya, posisi kontrol yang group. pertama itu ada penghukum. Di sini kita ambil kasus bahwa ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum diantaranya guru memberikan hukuman hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, ini sebagai kontrol penghukum, ya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pembuat rasa bersalah, ya, di mana guru ini berapa kali atau Bapak Ibu guru memberitahukan kepada kamu, nak, kamu itu selalu saja mengecewakan ibu dengan tidak memakai atribut. Nah, ini bahwa guru itu menanamkan rasa kecewa, ya, kepada murid yang tidak menerapkan disiplin. Di situ posisinya menjadi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah ya. Oke, itu contoh. Terus selanjutnya ada contoh selanjutnya ada sebagai teman. pemantau ya. Pemantau. Kalau pemantau istilahnya kalimat itu seperti inilah. Ayo ikuti aturan sekolah, kalau bantu ibu dan bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali kalian sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman kayak. Jadi selanjutnya Sebagai pemantau di sini, ya. Nah, kamu itu sudah melanggar peraturan sekolah. Tentunya kan kamu tahu konsekuensinya apa. Nah, setelah upacara nanti, kamu beli atribut ya ke koperasi. Dan supaya kamu tidak dihukum. Nah, itu sebagai contoh dari pemantau. yang terakhir, Yaitu sebagai manajer. ya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu, nak? Kira-kira bagaimana kamu harus memperbaiki kesalahan itu? Nah, di sini tentunya melibatkan siswa, ya. Apa saja sih kesalahannya dan bagaimana harus memperbaikinya? Itu 5 kontrol Manajer ya. Dan sebagai ini manajer. merupakan contoh yang dianjurkan, direkomendasikan itu adalah posisi kontrol manajer seperti itu. Karena nanti berhubungan dengan segitiga institusi yang tadi kita bahas itu. Jadi posisi kontrol manajer ini nanti sebagai dasar untuk melakukan segitiga institusi. Iya, betul. Ada rasa kesadaran ya dan tahu kesalahannya. Nah, masuk ke segitiga institusi. Segitiganya warna merah. Segitiganya warna merah, di luarnya, di dalamnya ada biru, gitu kan. Di sini segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang dilakukan ketika anak melakukan tindakan kesalahan. Di mana di antaranya yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua mengenai tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan telah. Namun sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, ada banyak kaitan yang harus dilaksanakan dulu untuk sebelum melakukan ini. Jadi ini tidak akan berjalan kalau hal-hal yang pokok ini tidak dilaksanakan dulu. Yang antaranya adalah membuat keyakinan kelas. Iya, itu yang pertama dulu ya. Itu dasarnya ya. Kalau misal karena ketika anak membuat kesalahan, kalau kita tidak punya keyakinannya, nanti kita tidak punya dasar untuk anak memperbaiki seperti apa gitu. Nah, makanya di sini ada pertanyaan dari ini buat bapak dan ibu semuanya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah. Salah kata saya. Salah juga, salah. Katanya salah. Kalau salah. Salah. Jawabannya adalah salah ya. Iya. Kita lihat dulu deh katanya dari keyakinan sama peraturan. Iya. Kalau keyakinan itu lebih ke 2 pihak, antara guru dan murid itu dibuat kesepakatan bersama ya keyakinan. Kalau peraturan itu lebih sepihak. Kalau kita bisa
kasih contoh dalam penerapannya. Dilarang buang sampah di kelas. Itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Peraturan ya. Nah, menjaga kebersihan kelas itu Keyakinan. keyakinan. Nah, mungkin bisa membedakan ya dari kalimat perintah tersebut, menjaga kebersihan kelas dan dilarang membuang sampah. Kalimat larangan. Nah, itu ada bisa dianalogikan seperti itu dari konteks kalimat yang digunakan juga itu keyakinan kelas dan peraturan kelas sudah berbeda ya. Kalau keyakinan contoh kalimatnya menjaga kebersihan kelas, kalau peraturan konteks kalimatnya dilarang membuang sampah di kelas. Sudah bisa membedakan ya antara keyakinan dan peraturan. Iya. Oke, jawabannya adalah salah ya. Nah, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang universal. Betul atau salah? Kebajikan atau Ibu guru. Betul. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul. Ya, jawabannya adalah betul. Karena keyakinan kelas timbul dari hal-hal yang baik. Kalimat yang digunakan juga merupakan kalimat yang positif. Kayak tadi menjaga kepercayaan kelas, menghargai teman, kemudian apa? Pokoknya tidak menggunakan kata dilarang, tidak boleh. Itu sudah tidak dipakai di keyakinan kelas. Lebih ke kalimat positif yang dipakai. Berarti Nah, enggak ngantuk menggunakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Nah, sini saya ingin Bapak Ibu guru semuanya mengetahui nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung di dalam kalimat yang berada di sebelah kiri. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Kebajikan apa yang ada di dalam kalimat tersebut? Jaga. Menghindari bahaya. Ayo. Menggunakan helm. Mengendarai motor. Pertama. Melindungi anggota tubuh kan? Melindungi itu berarti kata kebajikannya apa? Keselamatan. 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 Terus apalagi nilai kebajikan dengan menggunakan helm? Mentaati peraturan. Mentaati peraturan. Terus apalagi? Menjaga keselamatan. Keselamatan, menjaga keselamatan. Menghargai diri ya, menghargai diri sendiri ya. Oke, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ada nilai kebajikan apa aja di dalamnya? Selain kebersihan. Kebersihan. Kemudian apa lagi? Supaya disiplin ya. Disiplin. Terus apa lagi? Kalimat kebajikan di dalamnya? Ya, menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Apa kalimat kebajikan yang terkandung di dalamnya? Sopan santun. Sopan santun. Terus tidak menyakiti orang lain. Saling menghargai, ya. Hindari bully kan? Dengan tidak menggunakan kata kasar berarti Kita saling menghargai. Ya. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam suatu kalimat tersebut. Dan itu nilai kebajikan itu akan menjadi suatu keyakinan kalau kita uraikan dalam keyakinan. Nah, ini ya, menggunakan helm saat mengendarai motor itu nilai kebajikannya adalah keselamatan. Di saat orang-orang sudah paham tentang keselamatan, maka helm sudah bukan merupakan kewajiban lagi, tetapi sudah keharusan saja gitu untuk digunakan ketika sudah sadar tentang keselamatan. Begitupun juga membuang sampah pada tempatnya ketika sudah tertanam menjaga kebersihan dan dilakukan dengan kasar itu kalau positif dan normal. Itu ya. Jadi kita harus paham dulu nilai-nilai kebajikan yang ada dalam keyakinan tersebut. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Nomor 1 apa? Coba tebak. Dengan melengkapi. Ini kebutuhan dasar. Nomor 2 cinta dan kasih sayang.
Nomor satu apa nomor satu? Kesenangan nomor satu. Kesenangan. 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 Oke, nomor dua. Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Nomor tiga. Kebutuhan. Perhatian. Nomor dua cinta. Apa nih itu Kebobohan. kebablasan? Kebablasan. Kebebasan. Kebebasan. Nomor tiga apa? Kebebasan nomor tiga. Kebebasan. Kebebasan. Bukan Nomor empat. kebablasan. Ayo, ini konteksnya kebutuhan dasar manusia ya, jangan macam-macam. Bahan dasar. Yang pertama kesenangan, kedua cinta dan kasih sayang, ketiga kebebasan, keempat apa itu? Ada dua-duanya di tengah. Pengetahuan. Bukan. Kebutuhan. Apa? Kebutuhan dasar manusia. Bantuan. Apa? Oke, kasihan itu dulu. Yang lima bertahan hidup. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kesenangan itu kita tahu semuanya, kita itu butuh kesenangan, walaupun itu larangan hukum istilahnya itu kan kesenangan. Istilahnya dia hobi itu kan maksudnya kesenangan ya. Khususnya bapak-bapak nih banyak tukang mancing gitu kan ya. Walaupun karena istrinya tidak boleh, tapi karena kesenangan itu tetap aja dilaksanakan. Ini kebutuhan dasar banget ini kesenangan. Kemudian cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang dan berkoneksi. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Yang keempat adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi yang diakui. Dan yang kelima adalah bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, rasa lapar, rasa psikologis, rasa aman. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu seperti yang tadi saya sudah memaparkan bahwa tahapannya itu ada 3. Yang pertama menentukan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di mana masalah identitas ini adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak yang tadinya masa kenal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dari rasa sedih dan emosional hingga mampu menangkan fungsi rasionalnya. Jadi dari rasa bersalah itu anak bisa berpikir lagi gitu tanpa ada tekanan beban yang berlebihan dengan distabilkan identitasnya. Kemudian contoh responnya itu kalimat seperti ini Bapak Ibu, berbuat salah itu tidak apa-apa, walaupun pada kenyataan itu apa-apa kan kalau berbuat salah. Tetapi di dalam diskusi ini coba kita gunakan kalimat seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi bukan siapa yang salah. Itu contoh respon untuk menstabilkan identitas. Kemudian untuk identitas yang salah di sini adalah merupakan proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh diri. Dan bukan berarti menguatkan salah itu pantas dilakukan. Namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari melakukan tindakan tersebut. Contoh responnya, kalimatnya bisa seperti ini. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kemudian, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan ya, dulu keyakinan kelas, keyakinan dulu. Proses di mana murid menghubungkan diri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nilai apa yang kita percaya dan apa keyakinan kelas kita. Nah, seperti yang tadi sudah saya singgung, bahwa segitiga restitusi ini akan sulit dilakukan kalau sebelumnya kita belum membuat keyakinan kelas. Karena nanti akan dipatahkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama para peserta didik kita. Nah, di sini ada contoh penerapan dari segitiga restitusi yang kemarin saya menemukan
permasalahan selama pembelajaran PPOK sehingga saya dokumentasikan, kemudian saya lakukanlah penerapan sertifikat restitusi. Dan disimak ya Bapak Ibu. Ariadita. Sementara itu ada beberapa siswa yang tidak menggunakan baju olahraga dan mereka berada di ruangan kelas, sembunyi di ruangan kelas. Yuk kita ke ruangan kelas. Assalamualaikum. Kamu kenapa? Karena yang lain ada 3 orang ya, yang ada di kelasnya. Kamu kenapa? Sini dulu. Siapa lagi yang ini? Mari sini, mari. Kenapa sembunyi? Gak usah sembunyi ya. Ya. Oke. Ya. Kenapa kalian pada sembunyi? Oke. Itu dari kalian katanya ada teman-teman yang masih kelas. Kenapa olahraga? Di 15 memang belum tertarik ya, karena belum vaksin dulu. Ya, penumpang di bawah gitu. Kalau Malik kenapa mau olahraga? Oh, baru sembuh dari sakit. Jadi nggak ada niat buat ikut olahraga, jadi nggak mau olahraga gitu. Kalau Arya kita kenapa? Oh, pastinya lagi kerja, jadi olahraga gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Pak Guru tidak menyalahkan kalian. Nah, sekarang Pak Guru ingin menanyakan lagi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Keyakinan kelas dalam PJOK apa aja? Keyakinannya adalah satu, memakai baju olahraga. Memakai baju olahraga ya, di saat pelajaran PJOK ya. Terus apa lagi? Oh, jika sakit, ya berarti diganti dengan tugas ya. Berarti Malik sama Ariadita karena sakit, berarti nanti Pak Guru akan memberikan tugas tambahan ya buat kalian ya, buat pengganti sebagai pelajaran berjalan anak. Jadi kalau misalkan minggu depan biar nggak terulang lagi harusnya gimana? Tidurnya lebih cepat, terus bajunya disiapkan ya, mau ya. Oke, terima kasih ya. Nanti dari kelas Pak Guru yang kasih tahu ya. Sekarang Rasya masuk Rizky sama Pandu ya. Oke, Rizky dan Pandu ya. Barusan Pak Guru mendapatkan informasi dari adik-adik kelas kalian. Apa kalian sedang ngelakuin apa barusan? Adik-adik kalian? Oke lah, Bapak tidak menyalahkan kalian karena Bapak juga yakin kalian itu karena sibuk banget ya.
tadi adik-adik kalian lagi main bola ya di lapangan ya, kalian ikut main bola juga ya, padahal kan bukan pelajaran olahraga ya. Ya, olahraga ada waktunya, kita waktunya di saat pelajaran PJOK sama. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, kalian masih ingat nggak keyakinan kelas waktu pelajaran PJOK apa aja? Sekarang untuk memperbaiki kesalahan kalian, Maaf kepada adik kelas. meminta maaf, benar, mau minta maaf, ikhlas minta maafnya, ya ikhlas nanti silakan minta maaf ke adik kelas kalian ya, karena hak mereka udah kalian ambil tadi ya, kalian ngambil hak orang lain. Menghargai juga kan salah satu keyakinan kelas kita ya, menghargai orang lain. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan? Tidak mengulangi lagi, terus oke, jadi kalau mau main bola di olahraga, di jam olahraga sama di ekstrakurikuler futsal ya. Ya itu ya. Ingat, silakan kembali ke kelas masing-masing. Ayo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Di situ tadi ada 2 kasus di saat mata pelajaran PJOK. Yang kasus yang pertama yaitu ada 3 anak yang tidak membawa baju olahraga dan mereka bersembunyi di ruangan kelas. Dan kasus yang kedua adalah anak-anak kelas atas merebut fasilitas anak-anak kelas bawah yang sedang berolahraga. Nah, di sini saya ingin merefleksi dari 2 contoh kasus pada video tersebut tentang penerapan segitiga restitusi. Ada yang bisa menjelaskan? Di kasus yang pertama, menstabilkan identitasnya di tahapan yang mana, kemudian validasi tindakan salahnya di bagian kalimat yang mana, dan menanyakan keyakinannya di bagian kalimat yang mana. Di awang-awang aja, kalau misalkan percakapannya tidak terdengar jelas, di itu aja. Dengan saya yakin dengan peragaan contoh video mungkin Bapak Ibu bisa menyimpulkanlah dari kejadian yang terjadi itu. Boleh dengan versinya Bapak Ibu sendiri juga boleh untuk merefleksikannya. Yang pasti catatan kegiatannya seperti itu ketika anak-anak sedang berolahraga pas masuk mata pelajaran PJOK, ada 3 anak tidak menggunakan baju olahraga, tidak membawa baju olahraga. Alasannya itu ada yang terlambat, kemudian tidak sempat memasukkan baju olahraganya, ada juga yang sakit. Nah, untuk kasus yang keduanya, itu biasa kasus penguasaan dari anak-anak kelas atas ke kelas bawah. Ada yang mau merefleksikannya? Oleh dengan bahasanya sendiri juga, di saat menstabilkan identitas itu sedang tahapan yang mana, kemudian validasi tindakan salahnya di tahapan yang mana, dan meyakinkan keyakinannya itu di tahapan yang mana. Tahapannya itu ya 1, 2, 3 memang sudah runtuh 1, 2, 3 atau bebas dari 3 atau 2 dulu atau 1 dulu. Ya, kalau tahapannya itu bertahap dari 1, 2, 3. Beruntun. Ketika kita sudah melakukan kesalahan, kita menstabilkan dulu identitas tersebut. Jangan sampai anak tersebut ketika sudah melakukan kesalahan, udah merasa bersalah, udah takut dimarahi, udah takut dengan ancaman hukuman itu. Jadi kita di situ bertugas untuk menstabilkan, menenangkan dulu lah, istilahnya menenangkan dulu anak, mengembalikan identitasnya dari tadinya yang merasa bersalah menjadi normal lagi gitu. Biar dia bisa berpikir untuk memperbaiki kesalahannya, maksudnya ke sana nanti arahnya. Jadi yang pertama menstabilkan, setelah kondisinya stabil, lalu validasi, tanya kesalahan apa yang sudah dia perbuat. Oke, dari sini ada contekannya nih. Silakan, Bang Nih, silakan. Nah, berarti menstabilkan identitas. Pertama, mendatangi anak yang bersembunyi di ruangan kelas dan menyapanya dengan ramah, yang selanjutnya diberi kesempatan untuk memberikan alasan dari tindakannya. Itu menstabilkan identitasnya. Nah, setelah ditanya, supaya mereka nggak merasa takut ya Pak Irfan ya, berarti stabilkan dulu ya. Nah, yang kedua terus
validasi tindakan yang salah. Nah, ini berarti anak ditanya tentang perbuatan salah apa yang mereka lakukan ya. Kemudian untuk pembelajarannya atau keyakinannya, menanyakan keyakinannya, anak diminta pendapat dan gagasan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, itu mungkin Pak Irfan. Itu Bapak dan Ibu. Jadi tadi ketika anak sudah merasa bersalah, udah tahu ini emang kita yang paling pertama itu sebenarnya bukan menstabilkan identitas, tapi yang paling pertama itu adalah kita istighfar. Karena kita akan menghadapi anak yang salah nih. Jangan sampai emosi kita dulu yang meledak dulu berarti ya. Berarti langkah pertama sebelum menstabilkan identitas adalah istighfar dulu kita jangan. Astagfirullahaladzim, berikan kekuatan saya, semoga saya tidak emosi dalam menghadapi anak yang udah ketahuan salah ini gitu. Ya. Nah dari situ kita bisa menstabilkan gimana caranya anak bisa tenang dulu, kembali dulu ke posisi setelan awal dan tadinya merasa bersalah menjadi tidak menjadi biasa aja, kan dia mampu untuk mengakui dulu kesalahannya gitu. Di validasi tindakan, dari validasi tindakan yang salah kita tanya kesalahan apa yang sudah diperbuat. Nah, ketika anak sudah sadar dengan kesalahannya, maka disinilah peran keyakinan kelas, menanyakan keyakinannya. Kalau misalnya sudah melanggar keyakinan kelas, tentunya sudah ada konsekuensi, tetapi di sini konsekuensi bukan jalan keluar yang kita berikan kepada anak. Di dalam segitiga restitusi ini, konsekuensi itu adalah anak sendiri yang menyanggupinya. Jadi kita tanya dulu ke anak, setelah kamu melakukan kesalahan ini, kira-kira hal apa yang bisa memperbaiki kesalahan kamu tersebut? Itu harus keluar dari anak itu sendiri. Misalkan dari kemarin yang saya tanya dari Pak Haidar, insya Allah Pak, minggu depan saya akan tidur lebih awal agar bangun tidak kesiangan dan akan menyiapkan baju olahraga malamnya sebelum besoknya berolahraga. Itu keyakinan yang bisa dilakukan oleh si Nopal itu dalam pelaksanaannya waktu kemarin. Berbeda dengan yang kali, ya agak unik memang. Malik kemarin saya mendapat jawabannya, Malik kenapa kamu tidak membawa baju olahraga? Saya tidak olahraga karena baru sakit, katanya gitu. Baru sakit. Terus kata saya itu ditanya, terus kalau misalkan sakit ada keyakinan kelas nggak yang memberikan waktu kita sebelum belajar olahraga? Nggak ada, dan ingat keyakinannya. Jadi gimana kita menanyakan keyakinannya kepada anak ketika anak sudah tidak ingat, gitu kan? Berarti kita mengingatkannya bahwa nih keyakinan kelasnya itu ini. Mau tidak mau harus disepakati bersama, gitu kan? Karena memang Malik dia harus selesai dirawat ya waktu itu ya. Jadi memang konsekuensinya adalah waktu itu penggantinya adalah bersama Syariadita itu. Dan Syariadita sendiri yang menawarkan solusinya. Saya ingin mendapat tugas tambahan dari Bapak sebagai pengganti praktek olahraga. Jadi seperti itu Bapak Ibu, menanyakan keyakinan sekaligus meminta pendapat ide gagasan apa yang bisa memperbaiki dari kesalahan yang mereka perbuat itu. Seperti itu untuk segitiga restitusi itu kasus satu ya. Nah ini ada kasus dua tadi anak sama yang anak gede mendapat cerita anak kelas bawah. Dimana di sini menstabilkan identitasnya, saya memanggil anak sebagian ya karena itu kejadian secara berkelompok, tapi saya panggil saja anak-anak yang memang menjadi vokal di dalam kelompok tersebut, memanggilnya ke kantor dan menyambutnya dengan biasa berdiskusi, meminta mereka untuk menjelaskan tentang peristiwa apa yang telah terjadi, dan mereka langsung mengakui juga. Dan begitu dipanggil mungkin sudah ada salah juga di situ. Mereka
Begitu dipanggil, mereka menjelaskan bahwa mereka sudah mengambil alih lapangan untuk bermain bola. Dan di sana saya sampaikan identitasnya adalah memberikan penguatan bahwa memang permainan sepak bola memang bagus juga kalau suka, tetapi itu kan termasuk seperti diceritakan, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang harus kita laksanakan bahwa bermain bola itu dilakukan di saat waktu jam kerja sampai kita keluar besar. Jadi selain itu harus saling menghargai itu tentunya. Kemudian saya langsung menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas bahwa di dalam keyakinan kelas itu ada saling menghargai dengan mereka merebut fasilitas anak-anak kelas bawah. Berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas untuk tidak menghargai anak-anak yang sedang bermain dan berolahraga di lapangan. Seperti itu Bapak Ibu untuk penerapan segitiga restitusi. Gambarannya meliputi 3 tahapan yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, sampai sini dari contoh yang saya paparkan, barangkali ada yang mau menambahkan, barangkali ada yang mau sharing tentang pengalaman, atau barangkali ada yang mau menguatkan tentang 3 langkah segitiga restitusi ini, silakan. Ya. Ya Pak, Oh ya, saya oh ya, mau Pak ini Pak. Nah, ya, ini saya mau sedikit minta pendapat lagi nih Pak ya. Ya, silakan Nah buat ini kan Bapak. menarik sekali nih terkait dengan restitusi ya kan. Ya, Bahwasanya kita itu meminta kepada anak untuk merasa sadar ya atas kesalahan yang dibuatnya ya, dengan kita melakukan pendekatan yang sesuai dengan langkah-langkah yang ada di restitusi apa ya gitu kan. sekali Bapak. Memang kan tadi Bapak menyampaikan ya bahwasannya memang tidak semua masalah itu kan bisa diselesaikan dengan restitusi ya Pak. Betul sekali Ya. Bapak. Nah, jadi memang yang hanya bisa diselesaikan restitusi ini sifatnya mungkin masalah yang ada di sekolah yang mungkin kalau kita bilang sebagai orang dewasa masih dalam batas kewajaran lah gitu ya. Tetapi kalau untuk masalah-masalah di sekolah yang sifatnya besar gitu kan, seperti halnya misalkan mengarah kepada kriminal, ya sebenarnya kan bisa aja sih diselesaikan dengan restitusi selama siswa ini mungkin menurut saya walaupun dia cerita kepada orang tuanya, tapi ya dia bercerita apa adanya gitu, bukan cerita dia mungkin ditanya oleh guru diintimidasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan dia atau bagaimana ya, sehingga kadang-kadang disinilah orang tua yang mungkin tidak terima ya anaknya ini kok dituduh gitu, padahal menurut cerita dari anaknya dia tidak melakukan gitu kan. Nah padahal kan ya sekolah kan sekarang ini kan untuk mencari siapa yang salah siapa yang benar sih sebenarnya kan sudah ada, misalkan dengan CCTV salah satunya ya Pak ya. Ya kita kalau pihak sekolah kan mungkin CCTV itu dikeluarkan jika mungkin orang tua ini masih mungkin ngotot gitu kasarnya ya, bahwasannya anaknya tidak bersalah, tapi pas kita perlihatkan buktinya gitu baru oh iya Pak, baru dia akhirnya mengakui kesalahannya ya. Nah yang saya bilang tadi gitu kan, kalau misalkan di restitusi ini ada pihak luar yang masuk ya berarti restitusi itu tidak berjalan ya Pak ya. Gimana tuh menurut Bapak? Ya, Pak, yang pernah Bapak ada kejadian di sekolah Bapak itu memang udah ke arah kriminal atau gimana Pak? Jadi gini, di sekolah saya ini pernah ada kejadian atau kasus gitu ya, bahwasannya ada siswa yang mengambil uang gurunya gitu, ya kan? Ya,
Nah, jadi uang gurunya diambil nih, itu kan oleh siswa dari kelas atas gitu misalkan, ya kan? Ya. Nah, tentunya kan ya guru itu kan pasti tahu nih uangnya itu ada berapa, hilangnya berapa gitu kan. Nah, kebetulan kan kalau di sekolah sekarang itu kan ya untuk pengamanan itu kan sudah ditambah CCTV ya, walaupun memang di dalam kelas itu belum ada. Tapi kan apa namanya dari apa CCTV di luar kelas itu kan kita bisa melihat apa namanya mobilitas keluar masuk anak itu di kelas gitu kan. Nah, sehingga kita bisa tahu nih siapa yang keluar masuk, siapa yang ini kan sama tuh. Awalnya kita apa namanya selesaikan dengan restitusi, kita panggil anaknya gitu kan. Kita tanya baik-baik gitu kan. Kita apa ya artinya tidak mengarah lah ya, berusaha untuk tidak mengarah untuk kita menuduh anak itu yang mengambil gitu kan. Ya kita tanya dengan baik-baik gitu kan. Kemudian kita kasih kayak semacam apa ya, mungkin contoh gitu kan, bahwasannya nih kalau kamu mencuri nanti kamu gini 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 gini, dengan harapan ya apa namanya dalam diri si anak ini timbul apa namanya ya, timbul rasa oh iya ternyata yang dikatakan oleh Pak Guru atau Bu Guru bahwa mencuri itu adalah salah, nanti pokoknya begini-begini, sehingga akhirnya dia sadar tuh ya, sehingga dia mengaku gitu kan. Nah cuman ya gitu Pak, permasalahannya adalah gitu kan, ketika ini sudah sampai mungkin kepada orang tua gitu kan. Nah kadang-kadang kan orang tua ini kan tidak terima anaknya dituduh seperti itu ya kan. Nah sehingga apa namanya yang sebenarnya nih ya, masalah ini sudah selesai dengan restitusi gitu kan. Ketika anaknya ini mengadu atau ngomong kepada orang tuanya, maka kan orang tuanya kan mengklarifikasi ya, mengklarifikasi apa namanya atas daripada aduan si anak, bahwa anak nih sama Pak Guru atau Bu Gurunya tanya begini-begini dengan arah apa namanya eh mengadu gitu apa dituduh lah gitu kan. Nah sebenarnya sih kan eh, BB-nya itu kan belum dikeluarkan gitu ya kan, kita kan hanya menyentuh hatinya anak gitu kan, bahwa mencuri itu adalah sesuatu yang nggak baik dan sekolah juga kan tidak mengajarkan gitu kan. Nah tiba-tiba ya itu karena datangnya orang ketiga akhirnya buyar lah gitu. Jadi Bapak langkah restitusi sudah dilaksanakan terhadap Hmm. anak. Hmm. Terus anak tersebut ada timbal balik kalimat kepada dari anak tersebut tentang proses restitusi itu, Pak. Anak Ya bertanya, kan memang kan awalnya mereka kan ditanya itu kan saling lempar melempar Pak. lempar Karena ya. apa saling lempar melempar ya, saya kadang disuruh sama si A ya kan, Ya, saya ikut sama si A gitu kan. ya. Nah jadi ya kayak apa ya, kegiatan ini secara sistematis gitu ya, ada yang merencanakan, ada yang menjadi eksekutor gitu kan, ada yang mengawasi gitu kan, jadi punya peran masing-masing gitu loh. Jadi kalau kita tanya si A melemparnya kepada si B. Kalau menanya kepada si B melemparnya kepada si C gitu loh Pak. Seperti itu. Berarti ketika Bapak melaksanakan proses restitusi itu, Bapak membawa murid berapa itu yang direstitusinya? Awalnya sih kan sendiri-sendiri nih, Ya. kan? Kita kan mencari keterangan dulu nih Pak, ya kan? Nah nanti setelah sendiri-sendiri ini kita dapatkan, baru nanti kita pertemukan tuh, ya mereka-mereka yang terlibat, gitu kan? Nanti kita klarifikasi keterangan si A, si B, si C, sehingga nanti kita bisa menarik satu kesimpulan, gitu kan? Bahwa siapa si otaknya nih yang merencanakan, siapa apa namanya yang disuruh, gitu kan? Siapa peran yang mengawasi, ya nanti itu ketahuan gitu. Nah, itu kan sebenarnya kan sudah bisa tuh diselesaikan dengan restitusi tuh, ya kan? Artinya apa namanya kita memberikan kepahaman ya kepada anak ya, terkait bahwa yang dilakukan itu adalah kan tidak baik, ya kan? Harapannya mereka tidak mengulangi lagi ke depannya, gitu kan? Nah, ternyata kan ini timbul masalah nih pada saat si anak ini mengadu kepada orang tua, ya kan?
bahwasanya saya dituduh nih Pak, Bu sama gurunya gitu. Ya, Tapi kita memanggil si anak itu memang kita belum mengeluarkan barang buktinya ya Pak ya gitu ya. ya, Nah, sehingga si orang tua ini gitu kan ke sekolahan untuk mengklarifikasi benar nggak nih yang ya. disampaikan oleh anak saya gitu kan. Nah, sehingga mau nggak mau kan kita mengeluarkan akhirnya ini mah BB-nya gitu. Proses restitusinya sudah berhasil dilaksanakan. Mm-mm. Validasi tindakan kesalahannya pun sudah Sudah, divalidasi sama anak. sudah, Terus sudah, keyakinannya pun anak-anak sudah sudah, mengemukakan, tetapi sudah. ada pihak ketiga yang memang eh, Mm-mm. langsung menuduh kepada bapak gitu mungkin ya karena Mm-mm. laporan dari anak Mm-mm. Mm-mm. tindakan tersebut gitu ya. Jadi ini kan Betul, gitu. istilahnya bukan lagi antara siswa dengan guru mungkin kalau seperti ini, tetapi udah ada pihak ketiga yang dilibatkan sehingga pihak ketiga tersebut langsung istilahnya menghardik bapak bahwa bapak menuduh anaknya melakukan perbuatan yang salah seperti itu. Mungkin Pak ininya ya benang merahnya. Ya, kurang lebihnya seperti itu loh, Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, Ya. restitusi Bapak sudah melaksanakan, terus setiap tahapannya juga sudah istilahnya udah clear dengan siswa, anaknya juga sudah mempunyai Hmm. keyakinan bahwa kesalahan tersebut Hmm. sudah dilakukan sama anak Hmm. tersebut dan anak tersebut Hmm. sadar bahwa akan melakukan perbaikan atas kesalahannya. Cuman Hmm. karena anak tersebut lapor kepada orang tua, tetapi orang tua tidak menerima dengan perlakuan restitusi ini, sehingga orang tua tersebut menghardik bapak menyalahkan anak sebagai Hmm. melakukan kesalahan itu ya Pak ya. Hmm. Hmm. Cukup rumit juga ya Pak ya. Hmm. Itu sekarang sudah terselesaikan belum Pak permasalahannya? Alhamdulillah sih sudah, Pak. Sudah terselesaikan gitu kan. Ya, apanya yang jelas kan begini, kita kan selaku pihak sekolah gitu kan, Ya, ingin mendudukan ya perkara ini kan dengan sebenar-benarnya. ya Dan Pak. kita juga apa namanya ya tidak bisa menghakimi yang namanya anak SD kan nggak apa namanya ya, memang harus diberi pemahaman lebih lah gitu kan. Betul sekali Yang Pak. namanya anak gitu kan, ya saya yakin anak-anak melakukan apa ya, melakukan hal tersebut ya mungkin apa ya, ya kalau dibilang mah ada sebab ya, ada sebab, tapi itu bukan suatu apa namanya mungkin perbuatan yang berulang gitu ya, Ya. entah iseng, entah apa, biasanya nama anak-anak gitu kan, biasanya Itu kan di seperti dalam itu ya. tindakan di dalam tadi validasi tindakan Bapak itu ada unsur penguasaan nggak dari anak? Misalkan ada satu orang vokal karena mereka takut jadi ikut gitu, atau memang itu udah satu kesatuan memang satu geng gitu atau gimana Pak? Mungkin gini ya, kalau untuk geng sih enggak ya. Artinya kan kalau namanya anak itu kan dia bermain itu kan membaur ya Pak ya. Ya, Cuman mungkin ya yang tadi betul yang tadi di Bapak sampaikan, mungkin ini di sini ada satu apa namanya katakanlah yang dominan gitu kan. Yang dominan salah satu dari anak gitu kan yang melihat kesempatan ya. Nih ada apa namanya misalkan uang ini nih di meja nih nggak tahu uang siapa gitu kan, yuk kita ambil yuk gitu kan lumayan buat jajan gitu, jadi dia itu mempengaruhi lah oke ya, temennya ya. gitu kan. Berarti iya Nah Pak, sehingga ya akhirnya kan temennya ini kan apa namanya terpancing gitu, ya, ikut "Ah, iya benar gitu kan." Nah akhirnya dia nyari masalah lagi gitu kan ya. Biasanya kan pekerjaan ini kan bisa 2 atau 3 orang atau lebih lah dilakukannya. Tapi satu orang pun biasanya sih ya apa namanya bisa juga gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak sih biasanya dia melakukan itu secara berkelompok ya gitu. betul Kalau sekali. untuk sendiri sih kayaknya sih jarang ya. Ya, Mungkin kalau untuk sendiri sih bisa kalau di SMP atau di SMA, tapi kalau di SD enggak. Karena ya, mungkin masih ada rasa takut gitu ya Pak ya dengan betul. guru gitu kan gitu. Cuman ya begitu namanya anak ya, kalau misalkan dia ketahuan ya besoknya ya biasa lagi aja gitu. Jadi Heeh. disitulah kita perlunya menstabilkan identitas anak karena anak kan masih bisa distabilkan identitasnya gitu kan. Saya menarik Pak untuk kisahnya gitu karena ini
restitusi sudah Bapak lakukan dan memang anaknya sudah memang benar-benar clear ini sudah dilaksanakan restitusi, tapi dikarenakan pulang ke rumah lapor sama orang tua, akhirnya urusannya ini jadi urusan pihak ketiga sama sekolah gitu Pak gitu. Jadi dalam hal ini Jadi masalah baru gitu. ya jadi masalah baru gitu Pak. Jadi dalam hal ini konteks segitiga restitusi sebenarnya sudah terlaksana sama Bapak sudah berhasil gitu kan. Cuman karena ada faktor lain sehingga memunculkan masalah yang baru dan ini tidak bisa direstitusi karena ini menyangkut kita sama orang tua. Gitu. Ya. Sedangkan kita kan orang tua mana bisa merestitusi. Bapak memang benar. Tidak seperti itu. Kita nggak bisa orang merestitusi orang tua kalau misalkan konteksnya sudah, apalagi jalurnya udah merasa mengambil ke jalur hukum gitu mungkin ya. Kalau orang tua mah kalau sekarang kan dikit-dikit jalur hukum, dikit-dikit jalur hukum gitu kan ya Pak ya. Tapi kan dalam hal ini Bapak sudah melaksanakan segitiga restitusi ini dengan runtut gitu Pak, menstabilkan sudah, validasi yang salah sudah, kemudian menanyakan keyakinan juga anak sudah sudah bisa gitu memperbaiki dirinya tentang kesalahan-kesalahannya. Nah, mungkin itu sudah di luar segitiga restitusi. Terima kasih Bapak atas kisahnya, sangat menginspirasi sekali. Ini tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi pada kami di sekolah kami, Bapak. Ini menjadikan sebuah inspirasi bagi kami apabila nanti ada kejadian hal seperti ini, kami tidak kaget lagi dalam menindaklanjutinya gitu. Terima kasih sudah berbagi Bapak Sukardi, Pak Reji, nanti disambung lagi di webinar yang selanjutnya. Inspirasinya kami tunggu lagi Bapak, dan contoh-contoh praktik baiknya juga kami sangat harapkan. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Oke, terima kasih Bapak Sukardi. Baik, Ibu Ani, monitor. Baik, ya. Lanjut Pak Irfan, kita ke refleksi langsung Pak Irfan ya. Ya bentar, tadi saya mengundang Ibu pengajar praktik saya, Bu Ani, barangkali Ibu Haja udah masuk ya, Ibu Haji Endang? Barangkali gitu, tadi sudah saya undang masuk. Sudah, Alhamdulillah. 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 Iya Ibu, ini saya lagi memaparkan tentang disiplin positif sama segitiga restitusi, dan ternyata Ibu di sini dari rekan-rekan guru di sekolah lain ada permasalahan, ternyata segitiga restitusi sudah dilaksanakan, bahkan sama anak juga sudah clear, tetapi ketika sudah clear itu anak pulang laporan ke orang tua tidak terima dengan laporan anaknya, bahkan orang tua kembali ke sekolah menghardik gurunya bahwa guru tersebut sudah menuduh anaknya telah berbuat salah gitu. Kalau seperti itu tadi sudah saya paparkan juga Ibu bahwa Bapak sudah melaksanakan segitiga restitusi, namun itu di luar konteks segitiga restitusi tersebut, dan itu merupakan permasalahan baru yang memang tidak bisa diselesaikan dengan restitusi seperti itu Ibu. Barangkali ada penguatan dari Ibu tentang perjalanan kisah yang barusan dipaparkan Bapak Sukardi Ibu. Nah, Bapak Sukardi tadi bertanya tentang restitusi yang bisa terintegrasi dengan orang tua, itu bagaimana kira-kira pendapatnya gitu, meminta pendapat itu. Mungkin sedikit Pak Irfan, ketika orang tua itu tidak terima, mungkin dipanggil dulu ke sekolah dengan cara baik-baik, diberikan pengertian, gitu, pemahaman bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi, gitu kan. Tapi bukan berarti kita merestitusi orang tua tersebut ya, tidak. Jadi kita pakai metode coaching aja. Nanti orang tuanya kita panggil gitu kan, dengan sekolah, kemudian dikasih pengertian gitu seperti apa permasalahannya. Insya Allah orang tua juga akan menerima kalau
ternyata anaknya salah gitu atau anaknya melakukan kesalahan. Seperti itu Pak Irfan, mungkin baik-baik dipanggil ke sekolah. Oke, terima kasih Ibu. Nah itu Bapak Sukardi itu Ibu pengajar praktik saya ya di CGP Bapak Sukardi. Jadi saya kalau ada permasalahan sulit untuk dijawab, saya konsultasinya ke beliau Bapak. Jadi gitu Pak. Jadi untuk orang tua diintegrasinya berupa coaching katanya gitu. Jadi restitusi sebaiknya dilakukan kepada anak didik kita saja gitu. Restitusi integrasinya nanti dengan coaching dengan memanggil orang tua berbicara secara langsung kepada orang tua. Tadi kita sudah mau masuk ke langkah refleksi ya gitu. Barangkali siapa yang mau merefleksi tentang kegiatan webinar kita hari ini. Sini ada indikasinya nih, ada 4P. Bui mau merefleksi? Yang pertama, saya coba dulu ya. Boleh. Yang pertama, peristiwa apa yang Bapak Ibu alami selama webinar? Yang tadinya gelap, apa itu restitusi, saya belum paham, cuma sering Segitiga disebut-sebut. restitusi, ya. Akhirnya, oh itu. Terus perasaannya selama mengikuti webinar, ya senang aja punya informasi baru gitu yang bisa saya terapkan. Pembelajaran apa yang didapat? Ya ini tadi langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, kita nggak langsung menjudge anak, tapi kita cari dulu masalahnya, kemudian nanti kita tanyakan, menstabilkan identitas, kemudian validasi, kemudian baru menanyakan keyakinan kepada anak-anak. Yang keempat, penerapan yang seperti apa? Saya akan coba 3 langkah segitiga restitusi di dalam kelas. Itu aja. Oke. Bisa merefleksi. Enak banget ke badannya kalau udah direfleksi. Nah itu ya, Bapak dan Ibu juga bisa menerapkan refleksi setelah pembelajaran ya. Itu bisa juga ditanyakan kepada anak itu. Jadi peristiwa apa yang yang kalian alami pada hari ini. Misalkan sebelum pulang nih, seharian ini kamu mendapatkan peristiwa apa aja selama pembelajaran di sekolah. Kemudian perasaan kamu hari ini bagaimana setelah belajar seharian bersama ibu di sekolah. Terus pelajaran apa aja yang kamu dapatkan hari ini. Nah setelah belajar ini kamu ke depannya mau melakukan apa tentang pembelajaran yang didapatkan. Itu bisa Ibu, Bapak untuk diterapkan refleksi setelah pembelajaran selesai. Lumayan ilmu lagi tuh refleksi ya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya mungkin sudah melewati batas waktu. Saya asik sendiri, nggak tahu tuh. Jangan ditinggal ya. Oke, terima kasih kepada semuanya Bapak dan Ibu hebat telah mau mendengarkan dan juga menyimak tentang materi disiplin positif dan penerapan segitiga restitusi. Semoga bisa menjadi bekal kita nanti dalam pembelajaran, menambah wawasan juga, khususnya untuk pribadi saya dan umumnya buat Bapak Ibu semuanya. Oke, saya tutup aja untuk kegiatan materi dari saya dan rekan saya. Saya Bu Nasiliana Sari. Cukupan sekian di topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita aplaus dulu yuk, kasih tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Ayo kasih dong tepuk tangannya, mana ya tepuk tangan ya. Kasih tepuk tangan di ikonnya di situ di laptopnya. Ada tepuk tangannya mana ya? Mana lupa lagi saya. Ayo cariin tepuk tangannya mana? Mana tepuk tangannya? Aduh. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Tidak terasa kita sudah bersama dari jam 1 sampai jam 3. Masya Allah, luar biasa. 2 jam ke depan kita bersama tapi tidak terasa ya Pak Irfan ya. Terima kasih Pak Irfan dan Bu Nasih, materinya luar biasa hari ini. Semoga dapat menginspirasi kita. Sekarang kita jadi tahu apa itu namanya segitiga restitusi. Oh, terima kasih tepuk tangannya Bapak Ibu. Masih ada ya tepuk tangannya.
Alhamdulillah penyampaian materi luar biasa. Nanti materinya banyak diminta tuh Pak Irfan ya. Semoga dapat membawa perubahan bagi kita semua dan dapat kita terapkan di dalam di masing-masing unit pembelajaran kita ya di sekolah masing-masing tentunya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dengan pembacaan doa yang kali ini akan disampaikan oleh Pak Ujang Hasan. Pada beliau disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah webinar pada siang hari ini sudah terlaksana dengan lancar, baik, dan semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini mendapat satu ilmu yang manfaat, khususnya kita bagi pendidik di instansi masing-masing. Mari kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Al-Ajiniyah wa kulinatin sholiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.